warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Danang Musfiros, Aulina Fitriani, Rosidatun Nisa pada mata kuliah Almah dari Prodi S1 Perbankan Syariah J5. Pada hari ini kami akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema Manajemen Pasifa atau Liability Management pada Bank Syariah. Pada saat kami presentasi, diharapkan teman-teman bisa fokus terhadap presentasi yang kami sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas atau belum dimengerti, teman-teman dapat menanyakan kepada kelompok kami pada saat akhir presentasi. Selanjutnya, langsung pada inti video pembahasan kali ini, yaitu membahas tentang manajemen pasifa atau liability management. Manajemen pasifa adalah suatu proses di mana bank berusaha mengembangkan sumber-sumber dana yang non-tradisional melalui pinjaman di pasar uang atau dengan menerbitkan instrumen utang untuk digunakan secara menguntungkan, terutama untuk memenuhi permintaan kredit. Secara umum, manajemen pasifa mencakup aktivitas di dalam rangka mengumpulkan dana dari masyarakat dan sumber lainnya dan menetapkan komposisi dana tersebut sesuai dengan yang diinginkan atau dibutuhkan. Dari arti sempit, manajemen pasifa diartikan dengan kebutuhan likuiditas, yaitu aktivitas mencari dana pada waktu yang diperlukan. Keberhasilan bank dalam menghimpun dana atau mobilisasi dana sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 1. Kepercayaan masyarakat pada suatu bank. 2. Ekspektasi, yaitu perakiraan pendapatan yang akan diterima nasabah dibandingkan dengan alternatif investasi lainnya dengan tingkat risiko yang sama. 3. Keamanan. 4. Ketepatan waktu pengembalian simpanan nasabah harus selalu tepat waktu. 5. Pelayanan yang cepat, akurat, dan fleksibel. 6. Pengelolaan dana yang hati-hati. Sasaran manajemen pasifa. 1. Meminimumkan biaya bunga atas dana yang dihimpun. 2. Menjalin hubungan yang baik dengan kreditur. 3. Pemeliharaan pergerakan sumber dana akibat kondisi ekonomi dan moneter. 4. Menciptakan surat-surat berharga dalam rangka purchase fund sehingga kebutuhan likuiditas bisa terpenuhi. 5. Meningkatkan hubungan koresponden dengan lembaga keuangan lain supaya money market lain bisa dipertahankan. Selanjutnya, tujuan manajemen pasifa untuk mengkoordinasikan, merencanakan setiap aset yang dimiliki oleh bank secara rutin dengan maksud untuk memaksimalkan laba atau keuntungan bagi bank, yang mana laba tersebut akan dibagikan kepada nasabah dan pemegang saham untuk memberikan kenyamanan nasabah dan pemegang saham dari sisi likuiditas. Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang atau memberikan pinjaman, bank harus lebih dulu membeli uang atau menghimpun dana. Sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank memperoleh keuntungan. Komponen sumber dana bank. A. Sumber dana pihak pertama merupakan dana yang dihimpun dari pihak para pemegang saham bank atau pemilik bank. 1. Modal inti. A. Modal disetor, modal yang telah disetor secara efektif oleh pemilik bank. B. Agio saham, selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank yang dikarenakan harga saham melebihi nilai nominalnya. C. Modal sumbangan, modal yang diperoleh dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual. D. Cadangan umum, cadangan tujuan laba ditahan, setelah diperhitungkan pajak dikurangi kerugian tahun lalu atau tahun berjalan dikurangi goodwill, atau bila ada dan diperhitungkan kekurangan jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif dari jumlah yang seharusnya dibentuk. 2. Modal perlengkapan. A. Cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap. Penyisihan penghapusan aktiva produktif maksimal 1,25% dari ATMR. Cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan. C. Model pinjaman atau kuasi, utang yang didukung dengan instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal. D. Pinjaman subordinasi, maksimal 50% modal inti, utang dalam rangka kredit yang berasal dari World Bank, ADB, dan lembaga keuangan internasional lainnya.
3. Capital Adequacy Ratio ditetapkan oleh Bank for International Settlements 8%. A. Dasarnya, resiko aktiva dalam arti luas, tidak hanya aktiva on balance sheet, tetapi juga off balance sheet. Resiko kredit atau karena fluktuasi harga surat berharga, tingkat bunga, serta nilai tukar valuta asing. B. Aktiva tertimbang menurut resiko ATMR, faktor pembagi dalam perhitungan rasio CAR perbankan. C. Bank dalam bobot ATMR besar bisa memiliki CAR lebih rendah. ATMR menentukan besar kecilnya rasio kecukupan modal bank. Aktiva yang paling tidak beresiko diberi bobot 0%. Tata cara perhitungan pemenuhan. Kebutuhan modal minimum dibagi CAR sama dengan modal total ATMR. B. Sumber dana pihak kedua adalah dana yang berasal dari luar bank atau pasar uang, baik berupa rupiah ataupun valuta asing, berupa pinjaman serta menjual saham di pasar modal. Yang pertama, 1. Pasar uang antar bank. Pasar uang antar bank yaitu pinjam-meminjam antar bank yang dilakukan oleh bank-bank komersial dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas atau untuk memanfaatkan dan agar tidak terjadinya idle fund. Instrumennya promissory notes atau promise, bankers acceptance komersial, dan surat berharga lainnya. Yang kedua, pasar modal. Pengertian pasar modal berdasarkan keputusan Presiden nomor 52 tahun 1976 tentang pasar modal menyebutkan bahwa pasar modal adalah bursa efek seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 1952 atau lembaran negara tahun 1952 nomor 67. Menurut undang-undang tersebut, bursa adalah gedung atau ruangan yang ditetapkan sebagai kantor dan tempat kegiatan perdagangan efek, sedangkan surat berharganya yang dikategorikan sebagai efek adalah saham, obligasi, serta surat bukti lainnya yang lain dikenal sebagai efek. Menurut Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995, pengertiannya yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Instrumennya saham, obligasi, option, warrant, dan right. C. Sumber dana dari pihak ketiga meliputi giro, deposito, tabungan. Yang pertama, 1. Giro. Menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, balet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Penarikan secara tunai dengan menggunakan cek, sedangkan penarikan non tunai dengan menggunakan balet giro atau BG. Yang kedua, deposito. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Jenis-jenis deposito: yang pertama, deposito berjangka, yaitu tidak bisa dipindah tangankan. Yang kedua, sertifikat deposito, yaitu dapat diperjualbelikan. Yang terakhir, deposito on call, yaitu jangka waktunya tidak lebih dari 1 bulan. Yang ketiga, tabungan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya banyak dapat dilakukan menurut cara-cara tertentu yang disepakatinya, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, balet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selanjutnya, sumber dana dari utang, pinjaman dari bank lain, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain di luar negeri, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, pinjaman dari bank sentral. Yang terakhir, modal disetor dan laba. Giro, wadiah, dan kord. Giro, wadiah, dan kord adalah merupakan produk penghimpunan dana di mana nasabah dapat melakukan penarikannya setiap saat dan dapat terus melakukan penarikan sampai maksimum sebesar dana kord yang telah disepakatinya. Telah dipraktekkan di Uni Emirat Arab, Bart Al-Islami yang di Pakistan, Sonairi Bank, ABN AMRO Pakistan, selanjutnya di Inggris, Islamic Bank of Britain, dan Bahrain Samil Bank.
Sebelum kami mengakhiri presentasi ini, kami ingatkan kembali, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa ditulis pertanyaannya pada WA Group, dan jangan lupa cantumkan nama dan NIM. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas ketenangan teman-teman dalam menyimak dan memahami video presentasi dari kelompok kami. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan teman-teman. Dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.